Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Putri Windasari dan rekan saya Jasmine Rafadi kembali menemani Anda pada siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, biasanya Jasmine tuh udah ngelis tuh kira-kira informasi menarik apa nih? Informasi menarik dan viral yang akan kami hadirkan, kita hadirkan Putri di hari ini. Ini banyak sekali, salah satunya adalah tentang parkir liar di Cawang. Kemarin kita membahas mengenai parkir 100.000. Iya, di Bogor. Di Bogor. Sekarang ada lagi Putri di Cawang. Berapa tuh? Parkir liar. Nah, nanti kita akan dalami di segmen Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Namun kita mulai dulu Putri dengan informasi pertama. Oke, kita hadirkan informasi pembuka untuk menemani siang hari ini. Pemirsa hati-hati ya dengan obat nyamuk bakar karena rumah seorang nenek di Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar gara-gara hal itu. Ya pemirsa, namun nenek bernama Pak Inem ini tinggal seorang diri di rumahnya setelah menjanda. Saat kejadian, Pak Inem sedang berada di sawah karena ia sehari-hari bekerja sebagai buruh tanam padi. Wargalah yang mengetahui rumah Pak Inem terbakar dan mereka mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya namun gagal. Kebakaran lalu dipadamkan oleh damkar. Harta benda Pak Inem pun ludes, termasuk sejumlah perhiasan dan uang tunai 1,5 juta rupiah. Pak Inem kini telah diungsikan ke rumah tetangganya. Pemirsa, Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab meninggalnya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala Fakultas Ilmu Sosial. Meski kegiatan Diksar Mapala tidak terdata di kampus, namun Rektor mengaku tidak akan lepas tangan karena melibatkan mahasiswa. Untuk mengungkap fakta di balik meninggalnya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala jurusan Ilmu Sosial, Rektor UNG membentuk tim investigasi. Kegiatan Diksar Mapala tidak terdata di kampus, namun pihaknya tidak akan lepas tanggung jawab karena melibatkan mahasiswa. Rektor menegaskan akan memberikan sanksi tegas administrasi dan akademik terhadap panitia Diksar. Ini kan sesuatu yang oleh kampus kan tidak diketahui kan, tidak ada kan. Ini kan kegiatan yang tidak terdata di kampus sebenarnya gitu. Ya tapi karena melibatkan mahasiswa ya nggak mungkin lah kita lepas tangan, jadi kita akan mengambil langkah terkait itu. Jadi kalau langkah segi administratif udah jelas, sanksi akademik karena itu kewenangan kita bisa segera kita ambil. Kalau yang proses pidana kita akan menunggu proses itu berlangsung dan yang pasti saya tidak akan menghalangi itu. Selain itu, Rektorat juga mendukung proses penegakan hukum yang kini masih berproses di Polres Bone Bolango. Dari Gorontalo, Kadek Sugiarta, TV One mengabarkan. Kepolisian Resort Magelang Kota telah menetapkan ibu korban bersama pasangan gelapnya menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak perempuan yang masih bayi hingga tewas. Ya, ibu korban nekat menghabisi nyawa bayi perempuannya dengan dalih menutup aib karena malu dengan tetangga. Anet Dianti, 30 tahun, warga kampung Tidar Salakan, Kota Magelang, dan Sumadi, 47 tahun, warga Dusun Salakan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapores Magelang Kota terkait kasus kekerasan terhadap anak. Anet Dianti yang berstatus janda satu anak tersebut mengaku nekat menghabisi nyawa bayi perempuannya dengan dalih untuk menutup aib. Ia malu jika bayi hasil hubungan gelapnya bersama Sumadi sejak 3 tahun silam diketahui oleh tetangga sekitar. Sementara itu, Kapolres Magelang Kota KBP Anita Indah Setianingrum menyampaikan terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari kasus ditemukannya mayat bayi dikubur di tempat pemakaman umum sedalam 20 cm di Kampung Salakan pada Senin malam kemarin. Dari hasil identifikasi pihak Puskesmas dan Bidokes Polda Jawa Tengah, ditemukan bekas tanda penganiayaan di bagian belakang kepala dan mulut korban. Kan nyawa anak korban, anak kandungnya karena hasil hubungan gelap dengan lelaki yang merupakan tetangganya supaya tidak ketahuan. Kemudian untuk TKP sendiri adalah di
tempat ataupun di pemakaman di daerah Kampung Salakan, Kelurahan Pindah. Untuk waktu kejadian yaitu hari Selasa tanggal 22 September sekitar pukul 16.00. Tersangka Anet dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan terhadap anak oleh ibunya sendiri dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan tersangka Sumadi bakal dijerat dengan pasal 181 KUHP tentang penelantaran mayat dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria berusia 59 tahun diduga telah melakukan tindakan bejat terhadap 2 anak yang masih di bawah umur. Ya, parahnya pelaku nekat melakukan aksinya di salah satu masjid di Sukolilo, Jawa Timur. MU melakukan pencabulan kedua bocah berusia 8 dan 10 tahun. Kasus ini baru terungkap setelah salah satu korban menceritakan kejadian memilukan itu kepada orang tuanya. Korban mengaku dicabuli di ruang wudhu wanita saat akan sholat di salah satu masjid di Sukolilo, Jawa Timur. Warga dan keluarga korban yang geram langsung mendatangi pelaku. Beruntung pihak polisian segera mengamankan pelaku sebelum amarah massa tak terbendung. Akibat peristiwa tersebut, kedua korban mengalami trauma berat dan tidak mau sekolah maupun mengaji karena malu. Pelaku atau tersangka melakukan kasus cabul itu dengan cara memanggil, merayu, dan kemudian melakukan cabul tadi. Kalau untuk korban AA itu dilakukan di sekitar rumah pelaku. Kemudian untuk ZF itu di dekat masjid, juga di dekat rumahnya pelaku. Pemirsa, puluhan rumah dilaporkan terdampak gempa. Ini berkekuatan magnitudo 5,7 yang mengguncang Situbondo Kamis sore. Dampak gempa yang berpusat di perairan ujung timur Taman Nasional Baluran Situbondo ini membuat sejumlah rumah di Desa Sumberwaru, Banyu Putih rusak parah. Beberapa rumah atapnya rontok dan beberapa bagian tembok hancur dan pecah. Bahkan suatu rumah warga hancur ambruk rata dengan tanah. Warga mengaku getaran gempa berlangsung cukup lama dan kuat, membuat warga langsung keluar ke rumah. Data sementara terdapat 64 rumah rusak ringan dan berat di 4 desa. Ya, gempa dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur pada Kamis sore turut dirasakan hingga Provinsi Bali. Ya, berdasarkan pemutakhiran data dampak yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB, kerusakan bangunan akibat peristiwa terpantau di sejumlah wilayah. BNPB hingga pagi ini tidak menerima adanya laporan korban jiwa, meninggal dunia maupun luka. Akan tetapi memang gempa ini berdampak pada rusaknya beberapa unit bangunan, khususnya rumah masyarakat di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi, dengan rincian untuk Kabupaten Situbondo 27 unit rumah rusak berat, 10 unit rumah rusak sedang, dan 22 unit rumah rusak ringan. Selain itu ada 2 fasilitas ibadah dan kantor yang rusak. Untuk Kabupaten Banyuwangi ada 8 unit rumah yang rusak ringan dan ada 2 unit fasilitas ibadah yang terdampak. Upaya yang sudah dilakukan BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BPBD Kabupaten Situbondo dan
Banyuwangi hingga pagi ini terus melakukan kaji cepat situasi dan pendataan dampak kerusakan dan kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh masyarakat. Pemirsa, puluhan rumah rusak akibat gempa bermagnitudo 5,7 yang mengguncang Situbondo. Dan untuk memperbarui informasinya, kita bergabung dengan Heri Sampurno yang sudah siap mengabarkan di lokasi. Selamat siang, Heri. Bagaimana kondisi terkini di Situbondo pasca gempa di sana? Ya, Putri dan Yasmin, bisa saya kabarkan saat ini saya berada di posko sementara dari yang didirikan oleh tim gabungan dari BPD Kabupaten Situbondo, TNI dan Polri. Di posko ini, untuk sementara semua data akan dimasukkan mulai dari 4 desa, mulai desa Sumberwaru, Sumberanyar, Sumberjo, Wonorejo. Data terbaru yang saya dapat dari total 64 rumah yang rusak ringan berat sekarang bertambah menjadi 73. Saat ini teman-teman gabungan BPD terus melakukan pendataan terkait dengan jumlah rumah yang rusak. Pemerintah desa Sumberwaru terus menginput data berapa jumlah rumah yang rusak dan ringan. Yang tadi sejumlah personel TNI Polri juga melakukan pembersihan di lokasi warga yang terdampak dari gempa yang terjadi Kamis sore kemarin. Tidak hanya pemerintah desa, personel BPD, teman-teman TNI Polri dan teman-teman TNI AL juga tergabung dalam posko yang didirikan di Desa Sumberwaru. Posko ini menjadi posko sementara. Nantinya ada posko induk yang akan didirikan di kantor Kecamatan Banyu Putih. 4 desa ini sebenarnya terletak yang sangat berdekatan dengan Taman Nasional Hutan Baluran. Jadi sempat ada video yang kami dapat, ada lereng yang diduga itu merupakan salah satu lereng yang berada di Taman Nasional Baluran. Selain ada teman-teman TNI AL, Polri dan BWD, juga terdapat personel BMKG dari Stasiun Geofisika Pasuruan yang baru saja hadir di sini untuk bergabung untuk menginput data juga ada berapa atau kekuatan yang sebenarnya yang terjadi pada Kamis kemarin. Sejumlah warga saat ini masih berada di luar rumah. Mereka sebenarnya masih trauma walaupun personil daripada teman-teman BPD juga tengah menginstruksikan atau memberikan pemahaman bahwasanya masih belum atau tidak ada gempa susulan. Sejumlah bantuan rencananya akan diturunkan di sejumlah titik berupa sembako. Kami juga masih menunggu informasinya, ada Wakil Bupati Situbondo, Mbak Ulfi, yang saat ini tengah melakukan perjalanan ke lokasi 4 desa ini untuk akan memberikan bantuan sembako. Kami masih belum mendapatkan info lagi apakah hanya sembako atau memang ada kebutuhan material yang rencananya akan diturunkan untuk sedikit meringankan daripada para korban yang terdampak gempa yang terjadi Kamis sore kemarin. Ya, Putri dan Yasmin. Ya, Heri, hari ini sendiri apakah sempat terjadi gempa susulan? Sejauh ini kami belum mendapatkan info terkait dengan adanya gempa susulan. Namun warga yang sempat berbincang dengan saya, sebenarnya gempa yang terjadi sekarang ini beberapa tahun lalu juga sempat dirasakan, tapi tidak terasa sekarang. Kami juga belum mendapatkan info lebih lanjut terkait dengan gempa susulan dari teman-teman BPD maupun personel TNI Polri. Ya, Yasmin dan Putri. Baik, terima kasih Heri Sampurno mengabarkan langsung dari Situbondo. Jaga kesehatan Anda, Heri. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Anak berusia 11 tahun yang menjadi korban penganiayaan sadis seorang pria di Pacitan, Jawa Timur meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini kepolisian masih terus memburu pelaku. Duka kembali menyelimuti keluarga korban pembacokan yang terjadi di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu malam lalu. Arga Novaleki Saputra, anak berusia 11 tahun yang menjadi salah satu korban dalam peristiwa tragis tersebut, meninggal dunia pada Rabu dini hari.
Korban yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta karena luka parah di bagian kepala. Namun nyawa korban tidak tertolong. Keluarga berharap kepolisian segera menangkap dan menghukum pelaku seadil-adilnya. Sudah jumpa itu diadili seadil-adilnya. Semanalah cara hukum yang berlaku supaya itu adil hukumnya itulah Pak. Tidak usah, maksudnya kalau bisa jangan dimatikan langsung itu, diadili seadil-adilnya dulu kan Pak. Setelah itu nanti kan ada proses hukum itu ada. Korban tewas kedua penganiayaan sadis ini merupakan keponakan dari mantan istri pelaku. Sebelumnya pelaku juga membunuh mantan mertuanya. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku. Anjing pelacak pun dikerahkan untuk mencari persembunyiannya. Sudah berkoordinasi dengan pihak Samapta, Polda Jatim, di mana kami meminta bantuan untuk kanain atau anjing pelacak. Nah, nanti tadi pagi sekitar jam 1 WIB tim sudah datang, kemudian istirahat, dan saat ini kami sudah koordinasi, mereka siap jam 8.30 WIB akan menuju TKP, dan di sana nanti kami sudah koordinasi juga berkaitan dengan masalah barang bukti untuk kemudian diendus oleh anjing pelacak tersebut. Harapan kami nanti bisa menemukan titik terang dari tersangka ini di sekitar TKP. Kepolisian bersama dengan warga menyisir sejumlah lokasi. Diduga pelaku melarikan diri ke hutan usai menganiaya keluarga mantan istrinya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sosok mayat yang sudah membusuk ditemukan warga di tengah hutan Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Mayat tersebut diduga pria yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap keluarga mantan istrinya. Warga desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur kembali digegerkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di tengah hutan pada Kamis siang. Mayat ditemukan tergeletak di jurang di tengah hutan sekitar 1 km arah utara dari lokasi pembunuhan. Mayat tersebut ditemukan warga bersama Babinsa TNI Koramil Arjosari yang sedang mencari pelaku. Jenazah terduga pelaku pembunuhan kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Darsono untuk diautopsi. Pihak keluarga pelaku telah mengidentifikasi jenazah tersebut dan membenarkan identitasnya. Dari hasil otopsi sementara, yang pertama kami juga sudah mendatangkan anak dari tersangka Arif Setiawan, yang mana dari ciri-ciri baju yang digunakan, yang bersangkutan sudah menyatakan bahwa valid itu adalah pakaian atau celana yang digunakan terakhir sebelum melakukan aksi pembacokan di Desa Temon. Kemudian dari hasil ciri khas dari tersangka, yaitu ada tai lalat di sini, tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter yang melaksanakan otopsi. Kemudian ada kuping di sini bekas jahitan yang tadinya itu didinding kemudian ditutup lagi, ada bekas kalawit. Untuk sementara hasil otopsi saya nyatakan bahwa kemungkinan besar dugaan sementara ini memang. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, Banten turun tangan untuk menengahi permasalahan pemecatan 5 ketua RT di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan. Ya, untuk menuntaskan masalah ini, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil Lurah Cipadu, Dadi Afiandi, dan Camat Larangan, Nasrullah. Menindaklanjuti aksi unjuk rasa warga ke kantor Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan pada hari Rabu lalu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana, menemui aliansi warga di salah satu ketua RT yang dipecat pada Kamis siang. Pertemuan ini untuk mengetahui kronologis aksi warga tersebut, di mana dipicu dari kemarahan warga perihal terbitnya surat pemecatan Lurah Cipadu terhadap 5 ketua RT. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat antara Komisi 1 Lurah Cipadu, Camat Larangan, bersama RT yang dipecat untuk mencari solusi bersama. Mengerjakan tugasnya ini, selesai
penonaktifan RT ini harus segera dicari solusinya dan dikembalikan lagi status RT-RT ini karena ujung-ujungnya juga warga akan menjadi korban. DPRD pasti akan menyiapkan waktu untuk dilakukan yang namanya rapat dengar pendapat agar apa yang menjadi permasalahannya kembali kepada objek masalahnya. Ini dulu kita beresin. Ditemui di kantornya, Lurah Cipadu Dadi Afiandi menjelaskan, konflik dengan warga dipicu adanya surat penolakan kepengurusan pengelolaan air bersih yang dinilai tidak sah dan ada unsur pidana. Akar permasalahan ini sebenarnya kalau ditarik dari kronologi tentang perebutan pengelolaan PAM Tirta Amanah yang ada di lingkungan RW 01, yang mana PAM ini menjadi suatu kebutuhan pokok terkait air bersih yang ada di lingkungan RW 1. Yang ngurusin kita, Dirinya memecat Ketua RT mengacu kepada Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015, Pasal 21 Ayat 1, karena telah menyalahi norma dan etika sosial di masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Klaten, Jawa Tengah setelah 2 hari tak terlihat warga sekitar. Warga desa Soco Kangsi, Jatinom, Klaten menemukan Haryono dalam kamarnya semalam. Tubuh pria 50 tahun ini nyaris tak bisa dikenali karena kondisinya saat ditemukan. Menurut warga, Haryono tinggal seorang diri. Penemuan Haryono bermula dari kecurigaan keluarga yang tak bisa menghubungi pria ini. Setelah mendatangi rumah Haryono dan menemukan pintu rumah dikunci dari dalam, keluarga meminta tolong tetangga yang kemudian mengecek rumah melalui atap. Saat Haryono ditemukan, televisi dalam kondisi menyala. Dari pemeriksaan tidak ada tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Pemirsa, kabar menyayat hati datang dari Karawang, Jawa Barat, di mana seorang pelajar nekat mengakhiri hidup dengan terjun di arus deras Kalimalang dan hingga kini belum ditemukan. Tubuh FAY, siswa berusia 17 tahun asal desa Wadas, Teluk Jambe Timur, Karawang, hingga kini belum ditemukan. Pelajar kelas 11 SMK itu mengakhiri hidupnya di tengah deras Sungai Kalimalang Kamis sore. Upaya bunuh diri FAY dilihat dan dicegah oleh kekasihnya serta warga sekitar. Namun mereka gagal mencegah aksi putus asa FAY. FAY kerap bercerita ke pacarnya betapa ia frustasi menghadapi masalah dalam keluarganya. Namun keluarga mengatakan tak ada masalah dalam keluarga FAY. Loncat gitu ya, Bu? Iya, loncat. Katanya ada yang ngelihat juga, katanya dari karyawan dari yang mau berangkat kerja ke KIC, katanya dicegah itu juga. Nggak boleh. Udah sono katanya, nggak usah, ini mah urusan aku, katanya. Jadi putusin gitu. Sama pacarnya? Enggak, bukan. Sama pacar baik-baik aja. Sama keluarga juga nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada. Tapi pernah ngeluh nggak, Bu? Nggak pernah ngeluh. Kan tadi mah tumben, biasanya bangunnya siang, dibangunin. Tadi mah bangunnya tuh jam 4, ada ketumpen bangun lebih awal. Iya, mama gua katanya mau ada kegiatan di sekolah. Terus minta dianterin sama ayahnya. Udah ada banyak cerita. Anaknya pendiam, baik, anaknya mah nggak pernah ngelawan sama orang tuanya. Sementara itu, kepala desa setempat mengatakan upaya bunuh diri dilakukan FAY yang sempat diantar kekasihnya. Namun sesaat sebelum melakukan bunuh diri, FAY turun dari sepeda motor dan berjalan kaki hingga tiba-tiba menjatuhkan diri ke Kalimalang. Nah, setelah sampai Badami itu, di situ kan ada jalan buntu ya, di atas itu dia berhenti. Si anak itu jalan, ditanya sama pacarnya, ya, ikut ya. Jadi dia jalan, pas di tengah-tengah jembatan Badami itu
dia loncat. Nah, sampai sekarang belum ditemukan ya Pak ya? Sampai sekarang belum ditemukan? Sampai saat ini belum ditemukan. Ya, harapan kami sebagai kepala desa semoga jasadnya itu bisa ditemukan ya. Hingga kini tim gabungan masih mencari tubuh FAY. 5 perahu karet dikerahkan untuk mencari FAY. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Sementara itu di Serang, Banten, jenazah seorang santri penghafal Al-Quran asal Sulawesi Selatan ditemukan di Pantai Anyer. Pencarian jenazah dilakukan selama 3 hari. Di hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah. Santri tersebut diduga tenggelam akibat terseret arus saat berenang di Pantai Cibaru Anyer. Saat itu korban bernama Awalul Yurid Tauhid sempat meminta tolong pada teman-temannya di bibir pantai. Jenazah korban kemudian diserahkan ke pondok pesantren tempat korban menimba ilmu tahfiz. Korban nantinya akan diserahkan ke keluarga yang berasal dari Takalar, Sulawesi Selatan. Dan kejadian ini membuat petugas kembali menyerukan agar masyarakat yang sedang beraktivitas di area pantai untuk selalu waspada karena gelombang laut yang tak menentu. Pemirsa, seorang anggota TNI tiba-tiba mengamuk di sebuah bank dengan melontarkan timah panas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI berpakaian preman memaksa masuk ke bank dengan menenteng senjata laras panjang. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat Praka Situmorang dari Satuan Divisi 3 Kostrat memasuki area bank sambil membawa senjata laras panjang. Pelaku datang dengan tujuan untuk bertemu dengan Kepala Cabang Bank BRI di Goa, Sulawesi Selatan. Praka Situmorang kemudian diarahkan oleh petugas bank untuk menunggu di pos security karena mulai memaksa untuk masuk ketemu Kepala Cabang Bank. Namun tidak berselang lama, 5 anggota Intel Kodim 1409 Goa datang untuk mengamankannya. Melihat kedatangan 5 anggota Intel tersebut, pelaku emosi dan langsung mengarahkan senjata ke arah salah satu Intel Kodim dan melepaskan tembakan. Anggota Intel Kodim sigap mendorong senjata ke arah atas hingga peluru tajam yang dilepaskan mengarah ke dinding pos security. Hingga kini kami mencoba mendapatkan konfirmasi mengenai kejadian ini ke pihak berwenang, namun belum kami dapatkan. Namamu siapa? Namamu? Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bogor ini memastikan konflik sengketa agraria yang terjadi terhadap 3 desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor dalam proses verifikasi. Sejauh ini, Pemkab Bogor maupun Pemprov Jawa Barat saat ini sudah melakukan upaya verifikasi lahan melalui pengacara yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, masyarakat diminta untuk tenang dan beraktivitas seperti biasa. Sebelum dikabarkan, pemirsa, lahan di 2 desa disita oleh Kejaksaan Agung karena tersangkut kasus BLBI. Kasus ini terungkap saat salah satu desa di Sukamakmur, yaitu Desa Sukawangi, disegel oleh Kementerian Kehutanan beberapa bulan lalu karena dianggap menyerobot lahan perhutanan. Bahwa terkait dengan desa, sampai hari ini tidak ada laporan resmi bahwa ada desa yang dianggunkan. Jadi itu adalah bagian dari berita yang menurut saya kurang pas. Karena namanya pemerintahan desa itu kan pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Ya tentu yang lebih tahu adalah Kabupaten Bogor. Jadi secara birokrasi silahkan inventarisasi persoalan yang ada di wilayah
melalui secara administrasi nanti laporkan kecamatan dan kabupaten. Maka itu untuk bahan kami di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah. Pencemaran air Sungai Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro terjadi sejak 16 September hingga hari ini. Air Sungai Bengawan Solo berubah menjadi hitam pekat. Pencemaran air Sungai Bengawan Solo terjadi sejak 16 September hingga hari ini. Meski hasil uji laboratorium belum keluar, namun hasil dari sistem pemantauan kualitas air milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di Bojonegoro menunjukkan air Sungai Bengawan Solo tercemar limbah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro masih melakukan koordinasi termasuk dengan Kabupaten Ngawi dan DLH Provinsi Jawa Timur. Juga asal wilayah Solo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melalui sistem OnLimu. Sementara untuk antisipasi kualitas air PDAM yang dikelola Pemkab Bojonegoro yang bersumber dari Sungai Bengawan Solo telah diberikan penangkalnya dengan memberikan zat yang aman untuk dikonsumsi. Berarti sudah 5 hari, yang mana koordinasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Ngawi. Hal tersebut juga terjadi di Ngawi. Kalau kita melihat dari Bengawan Solo ini adalah dari hulu ke hilir, maka Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini sifatnya adalah air itu transit dari mengalir, jadi bukan berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Oleh karenanya ini juga kita perlu koordinasi dengan BPWS dan sesuai dengan hasil OnLimu, yaitu online monitoring system KLHK, ini menunjukkan bahwa Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro itu sudah tercemar sedang dan tercemar ringan. Sebelumnya, air Sungai Bengawan Solo menghitam akibat limbah dari hulu sungai wilayah Solo yang belum bisa diungkap penyebabnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran kandang ayam terjadi di wilayah Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kebakaran itu, 4.000 ekor ayam mati terpanggang dan membuat panik warga sekitar. Dari hasil penyelidikan pihak berwenang, kebakaran terjadi diduga akibat percikan dari api pemanas ayam yang kemudian menyambar seisi bangunan. Ya, Pak, ini dekat pemukiman, Pak. Sudah beri lancar semuanya. Kemudian ada apa-apa nanti bisa ditindaklanjuti. Sementara Bapak Komandan. Selain itu, pemirsa, kebakaran hebat juga melanda pabrik kimia PT Sorinitoa Berlian Korporindo atau STBC di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kebakaran ini membuat warga sekitar panik karena lokasi pabrik berdekatan dengan permukiman padat penduduk. 3 pekerja menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Diketahui kebakaran itu bermula saat api pertama kali muncul dari lantai 5 gedung produksi, kemudian dengan cepat membakar cairan sorbitol yang tersimpan di area tersebut. Kobaran api bahkan merambat hingga ke lantai 4. Tim pemadam kebakaran Pasuruan yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api setelah hampir 2 jam melakukan upaya pemadaman. Dari hasil penyelidikan, kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek listrik di lantai 5 gedung produksi. Pemirsa, sebuah benda mirip granat ditemukan seorang pekerja kuli bangunan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya, setelah dilaporkan, temuan granat tersebut kini ditangani oleh tim Gegana Polda Jatim. Benda mencurigakan ini pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja bernama Hoirun Naim
bersama 5 rekan kerjanya saat sedang menggali tanah untuk pembangunan lahan parkir di perkarangan gedung sekolah. Saat membersihkan lokasi, pekerja mendapati benda berbentuk bulat dengan ukuran kecil berdiameter sekitar 10 cm yang diduga merupakan granat tua jenis pangkis. Tim Jihandak Brimob Polda Jatim tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Dan dengan prosedur keamanan khusus, benda yang diduga granat tersebut akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Mako Brimob Polda Jatim guna penanganan lebih lanjut. Sebuah bom mortir aktif ini ditemukan oleh seorang nelayan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau saat sedang menjaring udang di laut. Bom mortir sepanjang lebih dari 30 cm dengan berat sekitar 8 kg ini awalnya ditemukan oleh warga dan ditemukan oleh seorang nelayan saat menjaring udang di laut pada Rabu malam. Awalnya nelayan tersebut berencana akan menjual temuan mortir tersebut ke lapak besi tua. Namun setelah mengetahui temuannya tersebut adalah bom mortir, sang nelayan bersama keluarga akhirnya melaporkan temuan tersebut ke polisi. Temuan tersebut diketahui sebagai bom mortir setelah anak nelayan tersebut memotret menggunakan Google Lensa. Untuk memastikan jenis bom mortir serta spesifikasi bom tersebut, tim Brimob melakukan evakuasi dan akan menyerahkan temuan bom mortir tersebut ke tim Gegana Brimob Polda Kepri untuk proses selanjutnya. Sebuah video yang merekam seorang siswa SD bergelantungan di jendela menimbulkan tanda tanya warganet. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut, tetap bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Jasmine dan Putri. Pemirsa, anak-anak dan damkar ini makin akrab gara-gara ulah di luar dugaan anak-anak. Ya, contohnya yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah ini, pemirsa. Galih Yudanta, seorang anak yang berusia 12 tahun, iseng memasukkan ibu jarinya ke kunci ring mainan. Insiden ini bermula saat Galih dan teman-temannya bermain saat jam istirahat di sekolah. Galih kemudian memasukkan ibu jarinya ke dalam ring kunci plastik. Galih mengira bakal mudah melepaskan ibu jarinya, tapi ternyata tidak, pemirsa. Galih lalu dibantu para guru, tapi tak satupun yang berhasil membebaskan jari Galih. Guru olahraga kemudian membawa Galih ke pos damkar terdekat. 10 menit kemudian, barulah jari Galih terbebas. Ia lalu dibawa kembali gurunya untuk melanjutkan belajar di sekolah. Permintaan bantuan ke damkar terus mengalir, pemirsa. Kali ini di Cibodas, Kota Tangerang, Banten, warga meminta pertolongan ke damkar untuk mengusir seekor ular sanca dari plafon rumah. Setibanya di rumah pelapor, petugas damkar bertemu langsung dengan seekor sanca sepanjang 3 meter di plafon yang dimaksud. Ukuran besar sudah membuat petugas kerepotan. Belum lagi si ular ini melilit erat batang kayu rumah. Tentu saja ular ini juga agresif sehingga petugas harus berhati-hati. Belum lagi plafon berbahan kayu yang mudah jebol jika terinjak. Namun setelah bertindak hati-hati, petugas berhasil mengevakuasi sanca tersebut dengan selamat. Sanca itu lalu dibawa ke markas UPT Damkar Cibodas untuk kemudian diserahkan ke BKSDA Jakarta. Makanya saya setengah badan nih. Pak,
Berikutnya pemirsa, sebuah video viral ini memperlihatkan seorang siswa SD nyaris celaka saat bergelantungan di jendela lantai 3 sekolahnya. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mendatangi sekolah, sementara korban mendapatkan pendampingan dari dinas terkait. Seorang siswa kelas 5 SD Negeri Pondok Benda 01 Pamulang terlihat bergelantungan di jendela kelasnya dan direkam oleh warga sekitar. Video ini pun menjadi viral dengan cepat. Ada dugaan korban menjadi korban perundungan hingga bergelantungan di jendela sekolahnya. Warga sekitar yang melihat peristiwa itu langsung menginformasikan situasi bahaya ke sekolah. Soalnya sih ada anak-anak kecil pada teriak-teriak, ternyata udah ada anak yang keluar ngegelantung. Nah, saya kan juga antara kalau seandainya dia lepas, sini Pak, sini Pak. Antara dia lepas sama informasi ke dalam kan, saya ambil kesimpulan. Jadi anak itu gerak-gerak terus, nggak bisa diem. Saya suruh tenang, dia mulai tenang, kakinya mulai nggak gerak, baru saya lari ke atas ke sekolah. Ke dalam gitu ya? Ke dalam, baru saya langsung ke dalam. Itu pada jam sekolah Pak, jam gimana Pak? Itu udah bubar. Udah bubar. Jadi ya? kan memang ada yang kelas siang. Jadi itu anak kelas pagi. Itu anak kelas pagi. Pak, itu anak itu kenapa bisa gelantungan Pak, yang setahu Pak? Wah ya kurang paham saya mah. Kalau saya kan orang dagang. Kalau saya orang dagang jadi nggak tahu apa sih kronologisnya bagaimana. Tiba-tiba pokoknya udah keluar aja. Siswa yang bergelantungan tersebut berinisial F, usia 12 tahun. Siswa kelas 5 itu disebutkan sedang bermain, namun tiba-tiba sudah nyaris celaka bergelantungan di jendela kelas lantai 3. Video yang direkam pada hari Rabu dan menghebohkan ini membuat warganet mayoritas mencurigai ada tindak perundungan. Tudingan itu membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan melakukan pemeriksaan. F disebutkan diliburkan sementara dari aktivitas belajar demi pemulihan kondisi psikis. Informasi yang didapatkan Kepala Disdikbud Tangsel dari sekolah, F adalah anak yang berperilaku normal, berkomunikasi baik, dan tidak memiliki catatan khusus di sekolah. Memang agak pendiam anaknya, tapi ya seperti yang nggak ada masalah, anak-anak biasa, ada bercanda juga biasa, komunikasi biasa, cuman memang agak pendiam, gitu, agak pendiam. Tadi saya tanya ke anak yang kebetulan bersama anak tersebut ya di pas kejadian tadi. Sudah kami tanya juga, ya kami tanya semua yang diketahui oleh anaknya. Apakah motif itu bercanda atau seperti apa gitu Pak? Lagi tidak bercanda karena memang di kelas lagi ngerjain tugas, dia lagi ngerjain tugas sambil nunggu pulang. Yang pasti nanti kami nyari informasi lagi yang lebih lengkap barangkali ya kami cari permasalahan utamanya apa. Jadi kami fokus ke anaknya aja. Untuk ini sudah melakukan hal yang kedua kali Pak? Ya makanya itu kami undang DPD AKP untuk undang psikolog ya buat barangkali ada masalah barangkali mudah-mudahan nggak ada masalah, tapi apapun itu ya apapun akan kami lakukan untuk supaya anak jadi tetap punya motivasi untuk belajar, terus seandainya ada masalah bisa diungkapkan atau masalah. F saat ini sudah mendapatkan pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Aksi begal sepeda motor terjadi di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi dan terekam kamera warga. Yang 4 pelaku melukai dan membawa motor korban. Dari rekaman kamera warga, nampak korban dihadang oleh 4 orang pelaku dengan menggunakan 2 motor. Korban sempat melakukan perlawanan, namun seorang pelaku berhasil melukai korban dengan celurit. Kemudian pelaku meninggalkan korban dan motor korban dibawa pelaku. Akibat peristiwa itu, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, kasus begal sepeda motor tersebut kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung.
Pemirsa, kasus perundungan terjadi di Bandar Lampung. Saat lagi akan kami hadirkan informasinya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Lagi-lagi kasus perundungan yang tak pernah berhenti terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini 2 pelajar sebuah SMP swasta di Lampung terlibat duel dari kasus yang bermula dari perundungan. Beberapa waktu lalu beredar video duel pelajar yang kemudian viral. Rupa-rupanya video duel itu terjadi antara siswa satu sekolah, yaitu SMP Saverius Bandar Lampung. Duel itu direkam dan disaksikan 2 siswa lain yang merupakan teman pelaku. Duel ini membuat korban trauma. Awal mula duel ini berawal dari perundungan di kamar mandi sekolah. Korban L, 14 tahun, tiba-tiba disiram air oleh pelaku berinisial R, 14 tahun. Penyiraman itu berlanjut hingga ke duel yang membuat korban takut bersekolah. Saya menyekolahkan anak saya sampai trauma. Kayaknya gimana ya, saya tuh miris saya ngelihatnya. Anak saya tuh kalau mau ke sekolah dia bilang, "Mami, kita pulang aja yuk, perut Onel sakit." Ya, dia setiap mau sekolah itu dia kayak sakit perut gitu. Trauma lah ya. Ya. Dari pihak kepolisian. Jadi setelah laporan ini gimana Mbak kita minta? Ya kita minta pihak kepolisian untuk cepat. Orang tua korban pun membuat laporan ke polisi. Yayasan Saverius Tanjung Karang mengatakan sudah ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun jika kasus masih diteruskan ke ranah hukum, pihak yayasan mengatakan siap membantu. Kami konfirmasi ke sekolah, jadi di sekolah orang tua siswa itu memang melaporkan ke pihak sekolah pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025. Dan saat ini, hari ini, sekolah juga sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, bahwa anak-anak tersebut pernah bermasalah. Dan atas permasalahannya, sekolah telah melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita. Yang ketiga, yang perlu kita pahami bersama bahwa kejadian yang terjadi ini dilakukan oleh anak-anak di luar jam pelajaran dan juga di luar sekolah. Dan yang keempat, anak-anak kita saat ini sudah baik-baik saja dan mereka tidak ada dendam di antara mereka. Kita yang dilaporkan, oke? Jadi memang dari pihak sekolah, jadi kami juga berkoordinasi, artinya sudah berusaha untuk memediasi antar anak-anak, artinya bagaimana anak-anak itu sendiri, seperti itu. Terkait laporan itu sendiri ya, kita nanti lihat seperti apa, sekolah, yayasan bisa membantu seperti apa, mungkin seperti itu. Menurut keluarga korban, perundungan ini telah berjalan beberapa waktu. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Seorang pekerja bangunan tewas tertimpa reruntuhan beton saat sedang bekerja rumah yang sedang direnovasi di Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang. Seorang pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan berinisial A tewas tertimpa reruntuhan rumah yang roboh usai tiang fondasi yang tidak kokoh menahan beton. Diketahui rumah yang berada di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang sedang direnovasi untuk perbaikan. Proses evakuasi pun sempat terkendala banyaknya puing-puing bangunan yang jumlahnya sehingga harus menggunakan kendaraan mobil untuk menariknya. Korban berhasil dievakuasi setelah 1 jam proses evakuasi dan ditemukan dalam posisi terlentang di dalam selokan dengan kondisi patah tulang leher. Ya pemirsa, Anda mungkin sering ya merasakan kemacetan parah yang disebabkan oleh parkir liar dan pedagang kaki lima. Nah, ada titik macet lain yang diperbincangkan warganet saat ini di Jakarta. Nanti informasinya ya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Pemirsa, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo di Cawang, Jakarta Timur belakangan sempat viral di sosial media karena ruas jalan yang berada di area ini ada 3 dan sempat viral karena kemarin ini hanya menyisakan 1 jalur untuk kendaraan. Hal ini disebabkan karena parkir liar dan juga karena ada pedagang kaki lima. Namun memang dari pihak Pemprov DKI Jakarta juga merespon hal tersebut dengan menurunkan petugas sebanyak 100 petugas gabungan untuk menertibkan area ini. Lantas seperti apa proses penertibannya? Saya akan menelusurinya untuk Anda saat lagi. Sebuah video yang memperlihatkan aktivitas parkir liar dan PKL yang menutup sejumlah jalur Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 20 September 2025. Video menampilkan ruas jalan dijajah oleh parkir liar, mobil, motor, dan meja pedagang kaki lima. Akibatnya, para pengguna jalan terpaksa memperlambat laju kendaraan. Kemacetan parah pun tak terhindarkan. Dalam narasi video disebutkan kondisi semacam ini berlangsung hampir setiap malam, sejak pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga tengah malam. Menindaklanjuti video viral tersebut, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Koramil, Polsek hingga PPSU langsung turun ke lokasi pada Minggu sore. Mereka melakukan penjagaan agar ruas jalan bebas dari parkir liar dan pedagang kaki lima yang membuka meja. Penjagaan tak hanya dilakukan saat hari Minggu, namun terus berlanjut hingga 2 minggu mendatang, agar para pengguna jalan menyadari adanya penertiban di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur. Pengendalian ketertiban di Jalan Sutoyo, persisnya di Pul Bis Prima Jasa, samping Asabri, kita melaksanakan kegiatan pengendalian parkir dan pedagang kaki lima. Ini untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang ada dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan berusaha. Kita melaksanakan operasi penjagaan lebih awal datang petugas sebelum terjadi pelanggaran, sehingga ketika akan terjadi potensi pelanggaran bisa kita lakukan penghalauan. Ini dikandung maksud untuk mengurangi gesekan yang tidak perlu, karena agak sulit kalau kemudian mereka sudah menggelar. Penertiban di Jalan Maijen Sutoyo ternyata tak hanya dilakukan dengan tindakan represif. Di siang hari, sejumlah petugas Satpol PP kembali mendatangi lokasi. Namun kali ini bukan untuk menertibkan, melainkan untuk memberikan surat panggilan kepada para pedagang. Mereka diundang ke kantor kelurahan untuk mengikuti sesi edukasi. Secara full 24 jam menjaga lokasi tersebut, sehingga perlu ada kesadaran dari pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan. Mana yang diberikan toleransi untuk bisa dimanfaatkan fasilitas yang tersedia, tetapi juga tidak mengganggu kepentingan pejalan kaki yang lain. Mayoritas warga dan pengguna jalan menyambut baik penertiban ini. Mereka merasa lega karena jalanan yang biasa mereka lalui kini jauh lebih lancar dan aman. Sebagai warga ya tolong ditertibin aja gitu. Soalnya kan banyak yang pengadu warga sama yang lain lah ya. Tolong satu meja aja gitu. Kalau ini kan jalur 6. Ya, tapi tolonglah kasih 3 jalur biar gak dibikin sempit di jalan gitu. Kasihan orang-orang yang mau lewat gitu. Ya tolong satu meja, sama motor jangan taruh baju ke depan gitu. Tolong ditertibkan.
dilanjutkan aja gitu. Untuk harapan saya sih ke depannya supaya dirapikan lagi aja dan supaya tidak mengganggu jalan aja. Itu aja menurut saya. Karena kan jadi supaya tidak macet, tidak mengganggu bau jalan. Kita kelas SD itu udah dagang, bingung. Uniknya, sejumlah pedagang justru mendukung penertiban. Mereka tak ingin parkir liar yang terlalu memenuhi jalan, merugikan pembeli, pengguna jalan, dan warga sekitar. Kita bicara bener ya, kalau tugasnya mau bener-bener jalan, ini kan letter S, larang parkir. Ya kalau petugasnya mau benar-benar bekerja, ya derek aja. Kalau diderek dengan sendirinya tidak akan ada macetan, karena jalan ini kan jalan umum. Kita berusaha dagang tapi kepentingan umum itu jangan sampai terganggu gitu. Soal pengunjung, konsumen kita bisa relatif ya. Orang kan bisa berjalan kaki, bisa turun di mana, nanti mampir ke sini. Dengan sendirinya tidak akan jadi kemacetan gitu. Pemirsa, tentunya penertiban ini menjadi angin segar bagi para pengguna jalan, khususnya bagi para pengendara. Dan pertanyaannya, apakah ini merupakan solusi yang tepat? Apakah memang nantinya benar-benar jalanan ini akan juga memberikan solusi yang tepat untuk semua pihak. Dari Jakarta, Yulimitri Dewi, Rizka Sasabila, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan Rehana untuk menjelajah istana terbesar peninggalan dinasti Joseon. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah pemirsa, di akhir tahun kira-kira sudah ada rencana belum ya untuk berlibur kemana? Nah saya mau rekomendasi ini, salah satu tujuan wisata yang mungkin bisa jadi tujuan Anda yaitu ke Korea Selatan. Di sana ada salah satu destinasi wisata favorit yang wajib dikunjungi yaitu Gyeongbokgung Palace, istana dinasti Joseon. Ini tak hanya menyajikan kemegahan istana ya, tapi juga menjadi saksi sejarah Korea Selatan. Nah tapi jangan lupa Putri, kalau masuk istana ini disarankan mengenakan hanbok nih Putri, biar suasana tempo dulu Korea Selatan lebih terasa. Berikut laporan Rehana Mezia di Korea Selatan. Annyeonghaseyo pemirsa, nah saat ini saya sedang berada di Korea Selatan. Gak lengkap dong rasanya kalau kita nggak nyobain hanbok, yaitu adalah baju tradisional ala Korea. Kita akan sedikit flashback pemirsa ke Korea zaman dulu. Saya juga akan berganti baju terlebih dahulu karena ini di sini pemirsa saya sudah booking online dan saya sekarang harus make up dulu, harus siap-siap dulu agar nanti Anda bisa melihat saya menjadi putri Korea. Yuk, mari ikuti saya. Sebelum berangkat ke istana, saya menyempatkan diri untuk menyewa hanbok di salah satu toko penyewaan. Prosesnya terbilang mudah, pengunjung bisa memesan melalui aplikasi online atau langsung datang ke tokonya. Di sini, saya mengambil paket hanbok basic yang ditambahkan dengan riasan wajah sederhana. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berganti pakaian. Tadi kalau pakaian santai, sekarang pakaian yang ala-ala zaman dulu ya, Korea di zaman dulu. Saya memakai hanbok berwarna merah, tapi belum sampai di situ saja nih, karena rambutnya nih pemirsa terlalu basic. Jadi saya akan mengepang-epang sedikit. Saya lagi ngantri nih, tunggu sebentar lagi ya, saya akan merubah tata rambut saya. Tidak lama setelah selesai berganti pakaian dan merapikan rambut, saya bersiap melanjutkan perjalanan menuju Gyeongbokgung Palace yang berlokasi di pusat kota Seoul. Di sepanjang jalan menuju gerbang utama, suasana tampak ramai oleh wisatawan yang juga mengenakan hanbok. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gyeongbokgung Palace. Nah, istana ini menjadi jantung dari masa pemerintahan Raja Joseon. Sudah 6 abad lamanya pemirsa berdiri dan sampai hari ini masih sangat kokoh.
terletak di antara gunung dan juga sungai. Tentunya ini juga menjadi tempat yang strategis untuk masa pemerintahan dalam dinasti Joseon. Seperti apa keseruannya di dalam? Mari ikuti saya. Di depan gerbang utama istana, pemandangannya sungguh memukau. Gyeongbokgung sendiri secara harfiah berarti istana keberuntungan yang bersinar. Nama ini diberikan untuk melambangkan harapan kemakmuran dan kejayaan pada masa dinasti Joseon. Nah pemirsa, pada masa pemerintahannya kompleks ini memiliki ribuan bangunan. Nah namun karena adanya perang antara Jepang kemudian Istana Gyeongbokgung ini sempat hancur lebur. Pemirsa, bayangkan saja istana yang sebelah ini kemudian hancur, dan juga berkat dari kemauan raja dan juga rakyat dari Korea Selatan, kemudian bangunan ini dibangun kembali. Saat memasuki area dalam, kita langsung dihadapkan dengan halaman yang sangat luas. Luas komplek ini diperkirakan mencapai 40 hektar dengan ratusan bangunan yang tersebar di berbagai sudut. Merah pada pilar-pilar besar melambangkan kekuatan, keberanian, dan keagungan. Sedangkan warna hijau yang terlihat pada balok-balok dan hiasan atap melambangkan kesejahteraan dan harmoni. Warna hijau ini juga terkait dengan filosofi alam, di mana kerajaan dipandang sebagai penghubung antara langit dan bumi. Ya pemirsa, ketika saya menggunakan hanbok kemudian berkeliling, saya seperti merasa kembali lagi ke zaman dinasti Joseon. Nah bagi Anda yang tertarik pemirsa, istana ini buka setiap hari Senin sampai hari Minggu, tapi perlu dicatat hari Selasa istana Gyeongbokgung ini tutup. Dan bagi Anda yang tertarik juga pemirsa, istana ini buka dari pagi hingga sore hari, dan Anda juga bisa menjelajahi berbagai macam spot-spot foto maupun sejarah dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan, Rehana Mezia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dalam negeri, di mana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pangkal Pinang panen raya sayur sawi dari kebun hidroponik yang dikelola bersama guru dan siswa. Ya, tak sekedar bercocok tanam pemirsa, kebun hidroponik tersebut juga menjadi laboratorium hidup bagi siswa sekaligus sebagai media pembelajaran. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pangkal Pinang membangun kebun hidroponik di lingkungan sekolah. Dengan lahan seluas 3 x 6 meter, sayuran tumbuh subur menghijau. Setiap bulannya bisa menghasilkan 25 hingga 40 kg sawi segar. Ini merupakan buah kerjasama antara guru dan siswa yang berhasil menanam sayuran dengan sistem tanam modern tanpa tanah. Jadi penanaman ini bersama anak dan guru. Jadi kita setelah ditanam, pertamanya disemai dulu, setelah disemai beberapa hari, 4 hari, 1 minggu membesar, setengah bulan baru kita tanamkan ke media air ini. Tak hanya menghasilkan sayuran segar, kebun hidroponik ini sekaligus menjadi media pembelajaran langsung bagi para siswa. Mereka dikenalkan pada konsep pertanian modern ramah lingkungan. Guru-guru pun memanfaatkan momen ini untuk mengaitkannya dengan mata pelajaran sains, matematika, hingga kewirausahaan. Tapi kalau yang organik ini memang lebih bagus, lebih sehat, jadi anak-anak lebih bisa belajar banyak. Kalau untuk rasa mungkin bisa lebih enak ya daripada yang biasa, karena biasanya kalau yang organik ini kan lebih banyak mengandung air sayurnya, begitu. Sebagian hasil panen juga dijual ke warga sekitar dengan harga jual Rp25.000 per kilogram. Ini tentunya memberi nilai tambah serta melatih jiwa kewirausahaan siswa sejak dini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Jasmine Rahmadi, wakili kru yang bertugas. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa pemirsa.